sebutkan kita sebagai orang tua ada kewajiban kepada anak. Bahkan kita sebagai orang tua durhaka kepada anak. Bagaimana sebenarnya kita sebagai orang tua durhaka kepada anak? Maka inilah yang menjadi topik kajian pada siang minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala Ramadana syahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna hudatan muhtadina ghayra dhalin wa la mudillin. Ya walangkah yang paling terkah, marilah kita bertanggung kepada Allah, yang mana ya Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur yang panjang. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang beliau telah mewariskan kepada kita Al-Quran yang menjadi pedoman kita petunjuk hidup dan yang bernyanyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menurunkan Al-Quran kepada kita umat bukan secara spontan ataupun sekaligus dari surat Al-Fatihah juga Al-Ikhlas, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Al-Quran itu secara munajamah, artinya berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Rasulullah SAW dalam menerima wahyu itu melalui proses yang sangat berat. Bahkan diceritakan dalam kitab Itqan fil Ulumil Quran karya Imam Asy'uti, Rasulullah ketika menerima wahyu berubah wujud dari wujud manusia kepada wujud malaikat demi untuk menerima satu wahyu Al-Quran. Dan juga sahabat Nabi yaitu Zaid bin Sabit, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, berkata tidak ada satu beban yang paling berat di dunia ini kecuali ketika lutut Rasulullah berdempetan dengan lututku, yang ketika itu Rasulullah sedang menerima wahyu. Zaid bin Sabit cuma berdempetan lututnya dengan lutut Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika menerima wahyu yang Al-Quran ini bukan turun secara seluruhnya, tapi berwahyu ataupun berayat. Maka marilah kita ketika membaca Al-Quran kita renungi beberapa adab yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dan Rasulullah juga mewariskan para anbiya. Rasulullah bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarisu dirhaman wala dinar." Kami para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham, artinya kekayaan. Walakin warisul ulama, tetapi kami para anbiya mewariskan ulama. Jadi ulama inilah yang menjadi berita dunia ini, yang menjadi waris para anbiya. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ulama Allah panjangkan umur menjadi cahaya di dunia ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan kepada Bapak Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan kepada ibu-ibu bapak-bapak Ketua Bidang pada Pengelolaan Keuangan Aceh serta seluruh hadirin dan hadirat yang telah berhadir di tempat yang paling berkah ini. Izinkan saya sedikit menyampaikan mau'izah dan nasihat yang terutama dapat memberi nasihat kepada pribadi saya, umumnya kepada hadirin dan hadirat. Dalam
kitab Tamyiz Ghafli karangan Al-Faqih Abu Lis termakan di halaman 130 pada bab hakul walad al-walid, kewajiban orang tua kepada anak. Mungkin kita sering mendengar di khutbah, di ceramah-ceramah tentang kewajiban kita sebagai anak pada orang tua dan hak kita sebagai anak pada orang tua. Namun para hadirin, di sisi lain dalam kitab tasawuf juga disebutkan kita sebagai orang tua ada kewajiban kepada anak. Bahkan kita sebagai orang tua durhaka kepada anak. Bagaimana sebenarnya kita sebagai orang tua durhaka kepada anak? Maka inilah yang menjadi topik kajian pada siang yang berbahagia ini. Al-Faqih Abu Lis Samarkandi dalam kitab tersebut menyebutkan satu hadis dengan sanad yang lengkap dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min haqqil walad 'ala al-walad thalathatu ashya', ay yuhsina ismahu idza walad wa yu'allimahu al-kitaba idza 'aqal wa yuzawwijahu idza akbar." Yang pertama yang menjadi kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak, ay yuhsina ismahu idza walad. Hendaknya kita memberi nama anak yang terbaik ketika dia terlahir. Mungkin bagi sebagian orang berkata, apalah arti sebuah nama? Tapi bagi kita kaum muslimin, nama merupakan perkara yang sangat mulia dan sangat agung. Kenapa? Karena dibalik daripada nama terselip doa. Dibalik daripada nama seolah-olah kita orang tua ingin mendoakan kepada anak agar terwarisi sifat-sifat yang terpuji sesuai dengan nama. Maka hendaklah kita ketika memberi nama anak, kita berkonsultasi, berdiskusi dengan para ulama dan kepada orang-orang yang memahami tentang arti makna. Jangan sampai kita memakai dalam warna bahasa Arab yang terdengar enak di telinga, langsung kita memberi nama kepada anak yang kadang-kadang memiliki arti yang tercela. Ini yang pertama. Yang kedua yang menjadi kewajiban kita sebagai orang tua yaitu al-mu'allimul kitaba idza aqal. Hendaknya kita orang tua mengajari anak kita Al-Quran tidak akal apabila dia telah mampu berfikir. Ketika anak telah berumur 7 tahun, kita antar ke TPA, kita antar ke TPQ supaya dia bisa belajar Al-Quran, memahami Al-Quran dan bisa memahami nikmat itu yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya menjelaskan salah satu kewajiban kita orang tua kepada anak harus mengajari anak kita yang pertama sekali yaitu ketika tentang iktibar yang wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah. Ini yang wajib. Berarti yang wajib pertama kali kita tanamkan kepada anak kita ilmu membaca Al-Quran. Setelah itu yang wajib tentang ketauhidan, yaitu itikad yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang wajib bagi Rasulullah, yang mustahil bagi Rasulullah, dan yang jais bagi Allah dan bagi Nabi, yang semuanya disingkat dengan itikad makhluk. Kenapa ini yang sangat dianjurkan oleh Imam Ghazali? Sangat sesuai dengan konteks kita sekarang. Karena ketika kita telah memberikan pendidikan anak kepada hingga tinggi atau pendidikan umum hingga luar negeri, dia tidak terpengaruh dengan aliran-aliran sesat yang berkembang sekarang. Dia mempunyai akidah yang sangat tegas, yang sangat kuat, sehingga tidak terpengaruh dengan aliran-aliran yang telah berkembang sekarang. Tidak ada larangan kita memberi pendidikan umum yang maksimal kepada anak, tidak ada larangan. Tapi pendidikan tersebut cuma kebahagiaannya cuma dunia. Tetapi kalau perkara agama, apalagi perkara tersebut terkait dengan akidah, itu menjadi faktor kebahagiaan anak bukan saja di dunia tapi di akhirat. Karena jangan sampai kita batasi anak kita pemikirannya cuma di dunia, tetapi coba luaskan mindset pikirannya hingga dia mampu berpikir di alam kubur, di akhirat kelak. Karena kebahagiaan dalam dunia ini bersifat sementara. Kita boleh punya banyak mobil, rumah yang banyak dan tanah yang luas, tetapi kebahagiaan tersebut tidak selamanya. Yang mana kebahagiaan yang hakikat itu di surga dan kesusahan yang hakikat itu di neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu hammin munqati' ilanna." Setiap kesusahan, setiap kesedihan itu bersifat sementara, kecuali kesusahan di neraka yang tidak ada katanya kita ingin sementara. Ini yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, marilah kita memberikan pendidikan anak kita
dalam bidang agama, baik itu terkait dengan ibadah masalah fikih, ataupun pada masalah tauhid, ketauhidan kita kepada Allah, ataupun pada masalah akhlak. Kita mungkin berpikir bahwa kalau anak kita cerdas, kita lebih mengutamakan pada pendidikan umum, dan kalau anak kita bodoh, kita berikan ke pesantren. Ini sebenarnya sesuatu yang agak keliru. Kenapa? Karena di pesantren juga kami belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu usul fiqh, ilmu mantik, ilmu falak, dan berbagai ilmu yang sulit, yang mempunyai pemahaman yang sangat luar biasa untuk bisa kita pahami. Ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu Al-Quran, ilmu amr dan ilmu tauhid, yang hal semua itu perlu kecerdasan untuk bisa kita pahami. Oleh karena itu, apabila kepentingan kita cuma mementingkan pendidikan umum tanpa memperhatikan pendidikan agama, maka kita cuma memberi kepada anak kita kecerdasan secara intelektual, bukan kecerdasan secara spiritual. Artinya kita cuma memberikan kepada anak kita kecerdasan dalam bidang intelek, tapi dia tidak memahami tentang agama yang sebenarnya agama ini menjadi fardhu kepada anak tersebut. Tetapi apabila pendidikan umum yang tinggi kita barengi dengan pendidikan agama, bukan hanya kecerdasan tersebut dia gunakan untuk kepentingan dirinya, bahkan dia mementingkan diri orang lain ketimbang dirinya. Inilah yang kita perhatikan. Coba kita memberikan pendidikan anak kita berupa ilmu agama, supaya dia bukan saja mempunyai kecerdasan secara intelektual dunia, tetapi juga di akhirat. Yang ketiga, wa yuzawwijahu ila akrab. Kita ketika anak kita telah dewasa, kita langsung mengawinkannya. Jangan sampai kita sebagai ayah rela anaknya berpacaran, rela anak kita pergi dengan orang yang bukan mahram, karena perbuatan kita akan Allah bertanggung jawabkan. Allah berikan kita kekayaan, Allah akan tanyakan semua itu. Apakah kekayaan kita ada kita manfaatkan untuk menghidupkan majelis ilmu? Apakah anak yang Allah amanahkan kepada kita relakan dia bermaksiat kepada Allah, kita relakan dia berpacaran dengan laki-laki lain, kita relakan dia pergi dengan orang-orang lain yang bukan maharnya? Ini yang sangat perlu kita perhatikan, karena anak kita dan kekayaan kita ini akan bertanggung jawabkan oleh Allah di hari akhir nanti. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Ketika itu ada seorang ayah yang pergi menjumpai Sayyidina Umar yang menyertai anaknya. Ia berkata pada Sayyidina Umar, "Inna bin hadha ya'muni." Anakku ini durhaka kepadaku. Maka Sayyidina Umar ketika marah karena anak tersebut durhaka kepada orang tua dan menasihatinya. "Amma takhafullahu fi 'uquqi walidi." Apakah engkau tidak takut kepada Allah ketika engkau durhaka kepada orang tua? Maka Sayyidina Umar menasihati anak tersebut dengan nasihat yang tegas. Lalu anak tersebut bertanya pada Sayyidina Umar, "Ya amiral mukminin, hal ibni ala walidah?" Apakah ada kewajiban orang tua terhadap anaknya? Maka Sayyidina Umar menjawab, ada. Yang pertama, ayat dan iba umah, hendaknya dia memilih calon ibu yang baik. Yang kedua, wa yuhsina ismahu, hendaknya dia memberi nama yang terbaik. Yang ketiga, wa yu'allim limahul kita, dia harus mengajari Al-Quran. Ketika anak tersebut mendengar penjelasan Sayyidina Umar, nyatanya orang tuanya tidak ada satupun kebutuhan tersebut orang tua tersebut menunaikannya. Dalam artian orang tua tersebut memberi namanya itu hafash. Apa arti hafash? Hafash artinya kelelawar. Maka wajar si anak tersebut kalau malamnya dia pergi kemana-mana tidak pulang, karena namanya kelelawar, hafash. Dan anak itu tidak memiliki nama ibu yang baik, karena ibunya seorang budak yang dibeli dengan harga 200 dirham, dan tidak satupun ayat Al-Quran orang tuanya mengajari kepada anak itu. Maka Sayyidina Umar yang sebelumnya marah kepada anak karena durhaka dia kepada orang tua, berbalik arah marah kepada kedua orang tuanya. Taqulu ya Rabbi, engkau sebelumnya berkata anakmu durhaka kepadaku, laqad aqaqtahu qabla an ya'uka, tapi sebenarnya kamu lebih duluan durhaka kepada anakmu
sisi lain juga ada kita sebagai orang tua durhaka kepada anak, yaitu ketika pendidikan agama kita sepelekan, ketika kita tidak memberi nama anak yang baik, ketika kita tidak memilih calon ibu yang baik yang menjadi penentuan kebaikan anak kita. Jangan sampai kita kalau pendidikan umum kadang-kadang kita luangkan waktu untuk mengantar dia dan sore kita itu. Tapi kalau pergi ke TPA belajar Al-Quran anak kita, mungkin dia beralasan tidak hadir ataupun dia ada sesuatu sehingga kita membiarkan anak kita tidak belajar Al-Quran. Ini yang sangat perlu diperhatikan. Coba kita badui antara pendidikan umum ini dan dengan pendidikan agama yang ini, karena kesuksesan pendidikan umum itu bersifat dunia, sedangkan pendidikan agama itu bukan hanya sukses dia di dunia tetapi di akhirat kelak. Maka akhir kata